Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum anak-anak mengikuti ibadah online, ada beberapa panduan yang bisa diperhatikan. Yang pertama, persiapkan anak. Di dalam mengikuti ibadah online, anak-anak tidak boleh sambil makan, bermain, atau yang lain-lainnya. Yang kedua, anak mengikuti teladan orang tua. Jadi orang tua ikut ibadah juga ya, dan harus mengikutinya dengan antusias. Yang ketiga, tanyakan apa yang anak dapat dari ibadah online yang diikuti. Orang tua bisa memberi penjelasan tambahan supaya anak-anak bisa memahami pesan Tuhan dengan lebih mendalam. Halo adik-adik semua, senang sekali adik-adik bisa kembali bergabung di dalam ibadah online pagi hari ini. Adik-adik, apa kabar kalian? Semuanya baik-baik? Siapa yang pagi hari ini ingin bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita semua? Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, jika kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Seperti di dalam lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama dengan penuh semangat. Kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, kita pun akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Sekarang adik-adik bisa siapkan persembahan kalian. Kalau sudah, kalian titipkan ke orang tua kalian. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Mari semuanya berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Kami pun sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami pun bersyukur untuk ibadah hari ini dan percaya Tuhan memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu.
kita ketemu lagi di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi kita memuji nama Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Fani akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau telah menyertai kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka setiap hati kami, Engkau membuka setiap telinga kami, dan Engkau memberkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik semua, untuk firman Tuhan hari ini, pagi ini diberi judul Kita Mempunyai Rumah di Surga. Nah, diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ketiga. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ketiga. Dan untuk ayat hafalan pada hari ini, pagi ini, sama diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu." Sekali lagi ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu." Oke, kita akan simak ceritanya. Nah, adik-adik semua masih ingat cerita minggu-minggu yang lalu kita berbicara tentang apa? Betul, kita berbicara tentang Paskah. Nah, kita mau ulang ya sedikit. Paskah itu apa sih? Masih ingat bukan? Pada waktu itu Tuhan Yesus mati di atas mana ini? Di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus bukan orang yang bersalah teman-teman. Namun Tuhan Yesus rela mati untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Masih ingat? Oke. Yang terjadi selanjutnya ialah Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada waktu itu ada dua orang wanita datang ke kubur Yesus. Untuk apa? Untuk melihat mayat Yesus, untuk melihat jenazah Tuhan Yesus. Nah, ketika dua orang wanita ini datang ke kubur Yesus, apa yang terjadi? Apa yang mereka lihat? Mereka lihat kubur itu telah kosong. Apakah mayat Tuhan Yesus dicuri? Oh, tidak. Ternyata Tuhan Yesus telah hidup kembali. Ia telah bangkit dari kematian. Nah, bisa dilihat dari gambar ini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati. Ia menemui kedua orang wanita ini dan murid-murid yang lain. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, betul. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika itu murid-muridnya sedang bersedih teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Mereka taunya bahwa Tuhan Yesus telah mati. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus datang. "Loh, kenapa kalian bersedih?" Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai kalian selama ada di dunia. Aku akan menurunkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus." Nah, setelah Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan menyertai murid-muridnya,
murid-murid Tuhan Yesus selama hidup di dunia, Tuhan Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, teman-teman. Nah, ini gambarnya teman-teman, bisa melihatnya. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa ya kira-kira? Untuk menyediakan rumah bagi kita semua. Nah, ini gambarnya ya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah untuk kita semua. Seperti itu. Nah, adik-adik semua, kira-kira surga itu tempat apa ya? Nah, kakak akan jelaskan. Surga itu sebuah tempat tinggal yang ada di atas sana, yang ada di langit yang tinggi. Nah, di surga ada apa ya? Teman-teman, di surga itu tidak ada tangis, nggak ada orang menangis, nggak ada orang berdosa, tidak ada orang yang sakit. Semua orang-orang yang tinggal di surga merasakan sukacita yang sangat besar. Nah, apakah di surga ada orang berdosa? Tentu tidak ada, karena di surga hanya ada malaikat-malaikat yang bernyanyi. Nah, malaikat-malaikat bernyanyi, teman-teman. Nah, seperti ini ya gambarnya, oke. Nah, di surga hanya ada malaikat-malaikat yang memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Pokoknya yang ada hanya sukacita, yang ada hanya kebaikan jika di surga. Nah, teman-teman, adakah teman-teman yang di sini yang ingin punya rumah di surga? Yang ingin bersama Tuhan di surga? Saya. Nah, makanya dari itu adik-adik semua, teman-teman semua, setiap orang yang akan naik ke surga pastilah harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia harus terlebih dahulu diampuni dosanya. Dia harus yakin bahwa Tuhan Yesus ialah juru selamat pribadi untuk setiap adik-adik semua. Nah, untuk apa tadi Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Nanti adik-adik semua punya rumah loh di surga. Rumahnya megah, sangat indah. Nah, sampai di sini oke, cerita minggu ini tentang kita yang punya rumah di surga. Jadi setiap adik-adik yang percaya akan Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, pasti suatu saat kita akan bertemu Tuhan Yesus di surga. Kita akan punya rumah di sana. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, oke? Ya, oke, sekian sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik semua, itu tadi tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan telah menjanjikan bagi kita tempat tinggal untuk di surga nanti. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan ketemu Tuhan Yesus loh. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kak Fani akan pimpin di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau menyertai kami sepanjang firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang telah turun ke dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini adik-adik, teman-teman semua. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.